Baik, saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok nggak dengar suaranya ya? Waalaikumsalam. Mbak, tes lagi Mbak suaranya Mbak. Halo, coba di tes suara. Oh ya, alhamdulillah sudah. Ini. Saya baru sadar bahwa di earphone saya itu ada on off-nya ternyata. Baik, saudara sekalian, terima kasih sudah hadir untuk PHL hari ini ya. Ini semuanya sudah di Surabaya? Sudah. Ya, kalau sudah Surabaya sih ya baik-baik aja sih. Paling tapi ya kota-kota dekat sini mungkin ya hari Senin belum bisa. Ya. Apa sudah mulai kuliah offline? Ada yang sudah mulai offline? Sudah, Bapak. Oh sudah ya. Oh baik ya. Tadi soalnya saya juga nggak bisa. Baik saudara sekalian, kita eh, lanjut langsung aja ya dengan materi kita yang sudah terjadwal, yaitu terkait dengan environmental pathology ya atau peran biologi dalam model ekologi kesehatan berbasis populasi. Ya, baik. Ya seperti yang sudah kita sepakati, sudah saya sampaikan di awal begitu ya, terkait dengan model diskusi kita begitu. Monggo silakan barangkali ada yang sudah memiliki pertanyaan, saya persilahkan. Monggo. Ini sudah saya share screen belum? Belum share screen ya? Belum muncul ya share screen-nya ya? Belum. Belum, Oh Pak. ya. Nah, nggak apa, cuma judulnya doang. Ya, monggo silakan. Kalau ada yang mau memberikan sesuatu, saya persilakan saudara sekalian. Ada yang sudah memiliki pertanyaan mungkin dari materi yang sudah saya share? Atau ini saya share apa namanya? Oh, oh ya Allah. Nggak mau di-share kalau ini masih di use. Oh ya, sebentar saya stop dulu share screen-nya. Saya mau share file PPT-nya langsung ke chat gitu loh maksud saya. Duh, nggak mau. Oh, ini. Oke. Ya, oke. Monggo, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Ye, monggo. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup langsung, nggak apa-apa. Ye, Mbak Anun? Oh, belum. Saya pikir tadi Mbak Anun mau bertanya. Oke, Mbak Sahara Asia, silakan. Izin bertanya, Pak, mengenai ini apa yang di PPT-nya toxicity of chemical and physical agents, terus yang setelahnya itu juga cytochrome P450 enzim system itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh, di halaman berapa ya, Mbak ya? Halaman berapa nih? 11, 12. 10, 11, 12. Oh, yang symbiotic system ini ya? Iya. Baik, ya. Sekilas bahwa xenobiotik itu adalah segala sesuatu zat
ya, atau sesuatu zat atau bahan atau apapun lah ya begitu yang berasal dari luar tubuh, kemudian dia masuk ke tubuh dan kemudian dia memberikan pengaruh, memberikan efek kepada tubuh. Itu adalah xenobiotik ya. Jadi semua segala sesuatu ya, apakah sesuatu itu ada di udara, apakah itu ada di air, apakah itu ada di tanah ya, selama kemudian mereka bahan-bahan ini itu kemudian mengeksposur kepada manusia, manusia tereksposur kepada bahan ini, maka ini semua disebut sebagai xenobiotik. Ya, intinya secara mudahnya seperti itu ya. Baik apakah dia itu masuk di dalam apa namanya? Masuk di dalam tubuh ya, masuk melalui kulit atau melalui pernapasan atau melalui eh, apa namanya makanan, silakan ya. Nah, sebagian besar xenobiotik ini adalah bentuknya adalah chemical, ya, sebagian besar, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang lain lagi, ya. Kenapa kok xenobiotik itu kemudian disebut sebagai toxicity of chemical and physical agents, ya? Karena semua bahan, ya, semua bahan yang kemudian tereksposur kepada manusia itu semuanya memiliki potensi untuk menjadi toksisitas, bisa berpotensi untuk kemudian menjadi racun ya. Jadi tidak hanya sekedar ya itu memang racun begitu ya. Itu biasanya memang benar-benar racun terus kemudian oh ini berarti yang xenobiotik adalah yang benar-benar racun, tidak ya. Tidak demikian. Tetapi yang disebut sebagai racun itu bisa semua ya, memiliki potensi. Semua hal, semua benda, semua zat memiliki potensi untuk menjadi racun ya bagi manusia ya. Tergantung kepada apa? Nanti bergantung kepada dosis ya. Bergantung pada dosis, jadi besarnya dosisnya. Satu, yang kedua adalah bergantung kepada manusianya sendiri ya. Manusia ini bisa bergantung pada ketahanan tubuhnya atau dia punya alergi atau tidak ya. Itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi seperti ini hanya sebagai basic prinsipal aja ya. Saya lupa apa pernah saya sampaikan apa tidak begitu ya, bahwa segala sesuatu yang sifatnya solvent atau drugs atau zat kimia ya atau logam berat atau apapun yang model seperti itu semua memiliki apa namanya ya, biasanya kalau masuk ke dalam tubuh, mereka akan berikatan dengan lipophilic agent, ya. Jadi lipophilic sel gitu ya. Sel-sel di tubuh kita yang sifatnya lipophilic atau seperti lemak begitu ya. Yang ini memang lipophilic ini salah satu fungsinya adalah memfasilitasi transport melalui darah, kemudian mengentry kepada lipoprotein dan akhirnya adalah masuk ke dalam sel, ya. Jadi semua seperti itu. Jadi zat nutrisi sekalipun, ya, nutrisi sekalipun juga dia nanti akan diikat oleh lipofilik, ya, kemudian difasilitasi melalui darah oleh lipoprotein sampai dengan masuk ke dalam sel, ya, sehingga kemudian zat-zat ini tadi, zat-zat nutrisi tadi bisa dimanfaatkan oleh tubuh, ya. Nah, yang dimaksud xenobiotik itu memang dalam tanda kutip memang yang kemudian yang sifatnya merugikan, ya, lebih banyak cenderung kepada yang merugikan itu adalah yang xenobiotik. Nah, segala sesuatu yang sifatnya yang masuk ke dalam tubuh ya tadi itu yang sifatnya merugikan. Jadi ini tadi yang pertama saya bilang menyampaikan bahwa semua zat, semua benda memiliki potensi untuk menjadi racun. Ya, semua benda memiliki potensi untuk menjadi racun. Anda sebut aja lah zat kimia apa zat nutrisi yang manapun ya, apa ada pernah zat nutrisi apa yang Anda kenal? Protein? Oke, anggaplah protein. Protein bagus buat tubuh, sangat diperlukan oleh tubuh, ya. Tapi kalau Anda makan 1 kilo protein setiap hari, apa yang terjadi? Over, Pak. Ya over ya, pasti ya. Tapi ya jadi apa yang terjadi pada tubuh gitu maksud saya ya? Apa yang terjadi pada tubuh manusia jika apa namanya jika terjadi over seperti ini, apa yang terjadi? Ada yang tahu kira-kira? Kira-kira apa yang terjadi kalau apa namanya tubuh itu kemudian memiliki kelebihan protein? Ada yang tahu? Ini di SMA pernah diajarkan nggak ya? Kalau lipid lemak, Anda pernah dengar namanya hiperlipidemia ya? Ya, betul ya?
Nah, pada protein sebenarnya bersama ya, ada namanya hiperproteinemia ya. Apa? Ya. Jadi kalau ini sebenarnya efektif ini banyak ya. Jadi beban pada ginjal yang jelas ya. Ginjal akan berusaha. Jadi protein itu metabolisme protein itu menghasilkan urea, ya menghasilkan urea, ureum yang baunya yang itu yang biasa Anda cium sebagai bau urin yang sangat pesing itu adalah ureum. Ya. Jadi kalau tubuh Anda memiliki banyak protein, biasanya urin Anda akan tercium seperti ya sangat pesing sekali. Paham maksud saya ya? Dan ketika ini terlalu banyak protein yang harus kemudian diubah menjadi urea, ini menyebabkan ginjal harus bekerja lebih keras, ya. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang, ya. Nah, selain itu, ya protein itu juga membutuhkan banyak sekali air, ya. Protein itu membutuhkan banyak sekali air untuk kemudian bisa dilakukan transport, bisa macam-macam lah, ya. Nah, jika Anda kemudian tidak minum cukup banyak air yang mengkompensasi jumlah protein yang masuk dalam tubuh kita, maka Anda akan mengalami dehidrasi, ya. Nah, dari dehidrasi ini mulai dari kelelahan, sakit kepala, sembelit, macam-macam munculnya, ya. Ya nanti yang tadi urea tadi, kalau urea tadi tidak terbuang, maka dia menyebabkan ketosis, yang dia ada namanya istilah-istilah ketosis dan seterusnya, ya. Nah, termasuk juga penambahan berat badan dan segala macam. Ya, jadi yang bisa menambah berat badan tidak hanya sekedar apa namanya lemak, tetapi apa namanya, tetapi protein juga bisa, ya. Bau mulut, ya. Metabolisme protein itu menghasilkan bau mulut juga, ya. Ini karena tubuh mengeluarkan keton, ya. Keton ini baunya juga sangat kuat juga nanti dan seterusnya, ya. Jadi banyak sekali, ya. Kalau Anda mau lihat banyak. Jadi artinya apa? Zat yang sudah kita kenal secara normal itu adalah apa namanya dibutuhkan oleh tubuh sekalipun, ketika jumlahnya berlebihan, maka itu akan menjadi racun juga bagi tubuh. Ya, maka tidak boleh ada yang kelebihan. Oh, oke, protein masih angel, masih sulit untuk mencerna. Yang paling gampang mungkin air putih ya. Air putih, ya, air putih. Anda butuh air putih, ya. Tapi ketika Anda minum sehari itu dosisnya lebih dari 2 liter. Kalau lah Anda minum 5 liter per hari, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah udema, udim ya. Nanti kita mengalami banyak sel-sel kita bisa udim dan seterusnya ya. Ada udim itu bengkak begitu ya. Ada bengkak-bengkak di seluruh tubuh kita seperti gitu ya. Itu juga bisa terjadi. Halnya sepele air putih kita butuh ya. Tetapi kalau jumlahnya berlebihan nggak bisa dipakai. Ya, jadi seperti itu saudara sekalian. Jadi semua tadi sudah saya sampaikan bahwa racun itu tergantung pada dosis dan tergantung kepada ketahanan tubuh setelah ada alergi atau tidak begitu ya. Jadi tadi semua segala sesuatu tadi kembali lagi ke slide kita ya. Jadi tadi kalau saya sampaikan bahwa loh slide kita ngelihat kemana? Anda ngelihat apa ini sekarang? Ini kan ya. Nah, xenobiotik ini sebenarnya lebih cenderung kepada zat-zat yang merugikan. Ya, nah zat-zat yang merugikan tubuh tadi itu selalu yang melakukan katalisisnya atau yang melakukan katalisis atau metabolisme atau dalam kata lain yang merusak ya yang merusak zat ini tadi sehingga menjadi bahan yang tidak berbahaya bagi tubuh itu adalah sitochrom P450 enzim system. Ini saya kenalkan saja saudara sekalian. Saya nggak mau Anda masuk sampai ke satu nggak usah ya. Nanti kalau Anda masuk di S2 Casting, saya akan bercerita lebih banyak tentang enzim P450 enzim system ini ya. Itu lebih seru lagi ceritanya ya. Kisahnya lebih seru karena lebih bulat ya. Tapi ini adalah bagian dari biomolekuler yang nantinya ketika Anda mau mendalami pengetahuan di dalam biomolekuler, ini harus diketahui ya. Nah, karena keseling itu juga sangat erat kaitannya dengan biomolekuler system gitu ya. Nah, ini ya nanti maka nanti ini yang terjadi seperti ya ketika sitochrom P450 ini dia lebih banyak di endoplasmic reticulum ya dari liver ya, tetapi juga dia muncul di kulit, lungs, gaya hati dan segala macam banyak ya. Nah ini tadi dia melakukan reaksinya dengan cara detoxify, ya, menghilangkan racun, ya, mengurangi, merusak racun dari yang xenobiotik tadi, ya. Jadi atau juga dia bisa juga mengaktifasi xenobiotik itu active compound, ya, yang kemudian bisa menyebabkan menyebabkan cellular injury, ya.
Loh, kok bisa seperti ini, Pak? Bisa. Kenapa? Ketika enzim sitokrom P450 ini diganggu oleh enzim yang lainnya lagi, ya. Ada namanya sitokrom P450 blocker, ya. Macam-macam lagi. Itu banyak lagi nanti ya. Jadi aspeknya sangat luas sekali. Ya, ini cuma sekedar rangkuman sekedarnya aja, ya. Nah, ya jadi seperti itu yang nanti ini kedua hal ini nanti itu bisa menyebabkan kalau ini eh, apa namanya tidak hati-hati atau tidak terkendali ini bisa menyebabkan cellular damage ya. Nah, seperti itu. Nanti yang seterusnya ini bisa macam-macam ya. Bagaimana cara kerjanya secara secara kasar seperti ini ya. Dia terikat pada nukleoreseptor ya, menjadi aril hidrokarbon reseptor ya, dan seterusnya. Nanti panjang ini ya, panjang ceritanya menjadi lebih panjang lagi. Ini hanya sekedar dasar aja bahwa Anda seharusnya saya kenalkan dengan xenobiotik karena xenobiotik itu dari lingkungan, munculnya dari sumber-sumber yang berada di dalam lingkungan ya. Nah, xenobiotik ini begitu masuk ke dalam tubuh enzim yang kemudian bertanggung jawab untuk merusak atau berusaha untuk kemudian mengurangi atau menghalangi aktivitas dari apa namanya xenobiotik ini adalah sitokrom B450 enzim ya. Oke, saya kira itu Mbak Sarah yang bisa saya jelaskan secara singkatnya. Ya, monggo. Barangkali ada yang mau mendiskusikan yang lain, saya persilakan. Tadi yang tanya siapa? Betul Mbak Sarah ya? Iya, betul. Lupa. Oh ya baik ya. Makasih. Ada lagi yang lain? Ya. Ada yang lain lagi saudara sekalian? Monggo. Ini nggak bertanya karena nggak tahu yang mau ditanyain atau udah tahu semua gitu. Tapi kalau sudah tahu semua nggak mungkin deh ya. Pak, Monggo. saya Oh ya, monggo. Silakan. Mbak siapa tadi? Wiritana ya, Pak. Oh ya, Mbak Wiritana ya. Oke, silakan Mbak. Saya bertanya mengenai keanekaragaman hayati, Pak. Jadi kan keanekaragaman hayati itu kan bisa meningkatkan produktivitas ekosistem. Oke. Tapi keanekaragaman ini itu menurun, kestabilan ekosistem itu juga bisa terjadi penurunan. Nah, eh, gimana Pak ke kayak penurunan ke keanekaragaman ini tuh bisa mempengaruhi keseimbangan ekologi dan juga gimana Pak untuk bisa mengatasi dan juga menjaga keberlanjutannya. Soalnya kan kalau dilihat sekarang itu apa ya kayak misalkan kayak kebakaran hutan, lalu juga apa namanya seperti penurunan produksi pangan. Nah, itu kan ke depannya kan berarti harus kita jaga. Lalu ya tantangannya itu kan Pak. Lalu bagaimana kita cara untuk mengatasinya? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ya, pertanyaan Anda itu sebenarnya menjadi pertanyaan bagi para ahli yang ada di dunia sekarang. Ya, itu adalah pertanyaan dari para ahli-ahli di seluruh dunia sekarang ini. Karena dunia saat ini sedang terancam untuk dengan bahan pangan ya. Dengan global warming yang saat ini ya ini menyulitkan ya. Petani itu banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam rangka bagaimana cara mereka bisa tetap menanam, bagaimana kemudian mereka menjadi tetap panen dengan baik begitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini sekarang kemarau memanjang ya, musim kemarau memanjang. Kemudian musim hujan memendek. Tapi skala kali hujannya turun terlalu deras. Sehingga petani yang baru menanam padi, banjir ya, sawahnya banjir ya, padinya rusak semua ya. Padinya menjadi rusak. Ini kemarin saya lihat di Bojonegoro ya, Bojonegoro baru saja nanam sudah hancur lagi ya karena kenapa? Kena banjir ya karena hujan yang turun debit airnya terlalu tinggi begitu ya. Debit air hujannya itu terlalu tinggi sehingga langsung banjir begitu ya. Nah, ini adalah model-model yang menjadi ribet ya. Jadi kalau ini semua kita harus melihatnya kembali kepada global warming tadi ya di mana global warming tadi terjadi karena aktivitas manusia itu sendiri ya dengan menggundulan hutan ya dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada ya dan juga kendaraan bermotor ini tidak semua kualitasnya sama. Artinya kualitas sama apa? Dia eh, emisi yang dikeluarkannya itu belum tentu benar, belum tentu bagus, belum tentu baik
belum tentu normal. Ya. Nah, ketika banyak emisi gas yang keluar dari knalpot ini ternyata kemudian tidak benar, ya. Salah satu contoh untuk melihat bahwa emisi itu benar apa tidak itu kelihatan gini. Kalau asap kendaraan itu, knalpot itu asapnya bisa dilihat, maka itu sudah ada indikasi bahwa emisinya buruk. Paham maksud saya? Ini cara paling gampang sekali, cara paling bodoh-bodohan lah bahasanya seperti itu tanpa alat, tanpa apapun, hanya mata kita saja adalah kita melihat bahwa ada asap yang bisa kita lihat dari kendaraan bermotor. Ya, itu sudah mulai mengindikasikan bahwa ini kendaraan ini emisinya sudah mulai tidak bagus. Ya, atau bau. Ya, kalau baunya sangat menyengat, ini sudah mulai tidak bagus. Ya, apakah ini motor bensin atau motor solar sama saja. Ya, nah ini semua ini bisa mengganggu semua segala macam. Ya, ketika global warming, ya, ketika kita bicara tentang global warming, ini nggak cuma sekedar ekosistem yang menjadi terancam, ya, tapi kepunahan manusia itu juga terancam sebenarnya. Kenapa? Ya dengan global warming, es di kutub utara dan kutub selatan itu mulai mencair, ya. Padahal es kutub ini sebenarnya menyangga poros bumi, ya, menyangga poros bumi sehingga ketika es ini mulai mencair, poros bumi bergerak, maka itu jadi apa? Kerak bumi akan bergerak. Kerak bumi akan bergerak, maka terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus dan seterusnya. Ya, nanti dengan berbagai macam dampak lanjutannya kemudian, ya. Kalau gempa bumi, lanjutannya bisa menjadi tsunami, ya. Tsunami bisa menjadi banjir dan seterusnya, ya Pak. Panjang ceritanya, ya. Belum lagi dengan es di kutub ini mencair, maka apa? Permukaan air laut akan meningkat. Dengan permukaan air laut meningkat, maka terjadi masuknya air laut ke dalam daratan. Maka ini akan mengganggu juga ekosistem di daratan. Tanah sumber air yang tadinya bagus menjadi lebih buruk, ya. Belum lagi dengan global warming, dengan panas bumi ini, maka apa? Banyak sekali mata air yang dulu banyak sekali ini mulai turun jumlahnya, ya. Dulu di Kabupaten Malang di daerah Batu dan sekitarnya, ya, Batu, Sengkaling dan seterusnya itu ada lebih dari ada ratusan ratusan titik mata air, ya. Ada ratusan sumber air. Sekarang tinggal 30 atau 40-an aja, ya, sudah turun jumlahnya. Ya, kenapa begitu? Ya karena ini tadi, karena global warming yang terjadi dengan panas bumi segala macam, kualitas air juga menjadi turun. Nah, kalau sudah air turun, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Ya, ini dari saya bicara secara globalnya dulu, secara luasnya dulu. Ya, contoh yang paling sederhana yang bisa Anda lihat, misal dengan global warming, maka apa? Suhu bumi akan menghangat, betul ya? Suhu bumi akan menghangat. Anda yang tinggal di Malang, ada yang orang Malang, ada yang tinggal di Malang, ada orang Malang di sini? Bukan orang Malang, orang yang tidak memiliki peruntungan, bukan. Orang yang tinggal di kota Malang maksud saya. Malang dan sekitarnya. Malang, Batu, ada? Halo, halo. Ini ya Mbak Agnia ya, kan Mbak Agnia angkat tangan itu ya. Ya, eh ya, jadi Malang, Batu ketika saya tinggal di sana tahun 2000, tahun 99 tahun 2000 ya, itu nyaman ya. Tidur siang itu kalau nggak pakai selimut nggak bisa tidur karena kedinginan. Ya tahun 99, tahun 1999 sampai tahun 2000 masih nyaman seperti itu. Ya di akhir-akhir saya tinggal di sana sekitar tahun 2008 itu sudah mulai nggak nyaman. Ya yang tadinya tidur siang harus pakai selimut, sekarang tidur malam itu harus pakai AC. Ya sekarang seperti itu. Ya di Kota Batu sendiri sudah rata-rata hotel-hotel yang dulu menjual dinginnya Kota Batu, ya, itu sekarang sudah pakai AC, ya, sudah nggak bisa lagi. Begitu juga dengan wilayah katakanlah Magetan, ya, Sarangan, tahu Sarangan ya? Sarangan itu juga dulu seperti itu. Bahkan hotel-hotelnya itu nggak apa ya, tidak seperti di Kota Batu yang ya hanya dingin gitu aja ya. Tapi kalau hotel di Sarangan itu dulu setiap kamar itu ada perapiannya, saudara sekalian. Ada perapiannya. Dulu ya saya tahun-tahun masih tahun 2013, 2015 tuh masih ketika saya menginap di sana masih harus memakai kayu dibakar gitu ya, pakai pakai ya seperti orang di luar negeri lah gitu ya, seperti orang di luar negeri. Jadi ketika saya foto begitu, saya share ke teman-teman, saya tanya ini ada di mana? Woi, lagi di Belanda Mas. Wah gitu ya. Padahal saya di Sarangan, tidak di Belanda ya, tapi suasana seperti di luar negeri begitu ya. Nah,
Tapi sekarang nggak bisa. Hotel di Sarangan sudah harus menggunakan AC. Ya, dulu nggak bisa kita pakai jaket, pakai selimut ya, nggak cukup pakai selimut, tapi harus juga pakai jaket juga untuk pakai supaya bisa tidur. Sekarang tidak, hotelnya harus pakai AC sekarang. Ya sudah seperti itu. Nah, apa dampak dari suhu yang menghangat ini? Nyamuk Aedes aegypti yang dulu dikatakan tidak bisa hidup di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut, itu dulunya nggak bisa. Kenapa? Karena terlalu dingin. Nyamuknya nggak sanggup untuk di dalam hidup. Sekarang nyamuk itu sudah bisa. Terbukti di Magetan itu sudah muncul KLB demam berdarah beberapa tahun yang lalu. Ya, dan sampai sekarang selalu ada kasus demam berdarah. Dulu nggak pernah ada, ya. Dulu sebelum tahun 2017 ya, 2017-an nggak ada kasus demam berdarah. Tapi setelah tahun 2017 nggak bisa dibendung lagi, ya. Nggak bisa dibendung sekarang sudah hampir tiap ya tiap semester pasti akan ada demam berdarah di sana, ya. Jadi seperti itu, ya dampaknya seperti itu. Jadi secara gambaran kasarnya seperti itu, Mbak Wirid ya, Mbak. Namanya manggilnya apa, Mbak Wiri, Mbak Tani, Mbak Tanaya. Ah, angel banget. Nah ya Pak. Oh, Naya. Oke, Mbak Naya. Jadi seperti itu, ya. Ada lagi dulu ada pernah kasus juga di daerah Kalimantan seingat saya. Itu dulu tidak ada satu kampung dia di pinggir hutan begitu, tapi di kampung itu tidak pernah ada kasus malaria. Nah, suatu hari kampung ini mengadakan pelebaran, ada ekspansi hutan yang di pinggir hutan tadi, pinggiran hutan itu ditebangi, pinggir hutan itu ditebangi untuk dijadikan pemukiman, ya. Begitu pemukiman jadi, yang terjadi apa? Malaria muncul. Wah, kenapa kok tiba-tiba malaria muncul? Nah, itu ketika diselidiki ternyata ketika dia masih menjadi hutan, nyamuk malaria yang ada di situ itu hanya menggigit monyet kera kayak gitu, ya. Ketika hutan mulai ditebangi, monyet keranya berpindah, nyamuknya tetap ada, nyamuknya nggak pindah. Sehingga apa? Ketika tidak ada kera, maka jadi sasaran adalah manusia. Ya kalau kera kena demam apa kena malaria, siapa yang mau tahu? Ya, nggak ada yang tahu, bukan ya. Tapi kalau manusia kena malaria, jelas itu menjadi masalah. Oke, gitu ya Mbak Mbak Naya ya. Jadi cerita yang panjenengan tanyakan itu sederhana, tapi panjang ceritanya ya. Nah nanti itu kalau dikaitkan dengan kajian tentang IKN, ruwet lagi nanti ceritanya. Ya, gitu ya. Kenapa? Dari sebuah hutan tiba-tiba berubah menjadi kota, ya. Kotanya belum jadi, tapi penebangan hutannya sudah terjadi, ya. Belum lagi nanti penebangan hutan yang dijadikan menjadi kebun sawit, itu juga jadi masalah juga, ya. Dan lucunya, para pembesar di negara ini ternyata punya kebun sawit yang jumlahnya tidak terima ratusan hektar, ya. Ribuan hingga jutaan hektar. Ya, ada satu jenderal polisi, mantan jenderal polisi yang di Indonesia ini ternyata memiliki hampir ya kabar yang saya terima itu ya di atas 15.000 hektar kebun sawit, ya. Ada beberapa yang ngomong sampai dengan 1 juta hektar. Wallahu alam bishawab, saya nggak tahu. Tapi mantan jenderal polisi ini beneran, ya. Saya nggak sebut namanya, nggak ada fitnah kan ya. Nah, monggo, saudara sekalian. Jadi itu Mbak Naya ya. Baik. Ada lagi saudara sekalian yang mungkin mau mendiskusikan sesuatu? Saya persilakan. Saya gitu ya, pertanyaannya sepele tapi ternyata jawabnya bisa panjang. Pak, boleh nggak saya tanya lagi? Boleh Mbak Naya, silakan. Jadi ini kan tadi saya buka PPT lagi di halaman sebentar Pak, halaman 46. Nah, di situ tuh ada kata-kata yang dimana itu kayak mayoritas timbal yang diserap ke dalam tulang dan berkembang. Itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Sebentar, sebentar. Saya tak lihat dulu. Eh, PPT di halaman si 46, slide 40, Pak. 46. Oke. Ini, lead. Ya, Pak. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Itu kan dijelaskan apa namanya? Dia kan masuk ke dalam tulang, ke dalam. Tulang. Ya, nah itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Kok bisa kayak diserap sama tulangnya? Oh, ya begitulah sifatnya. Jadi jadi setiap zat kimia itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki target organ masing-masing. Ya, kalau lead ini lebih banyak ke tulang dan pembentukan tulang. Ya, jadi dan yang repot itu dia berkompetisi dengan kalsium, sehingga ketika kalsiumnya kalah, jadi gini,
mundur sedikit, saya mundur lagi ya. Saya tadi bicara tentang xenobiotik. Seluruh zat yang xenobiotik itu sifatnya ada yang aneh. Anehnya apa? Afinitas terhadap sel, afinitas selnya itu lebih kuat daripada aslinya. Eh, apa lebih kuat daripada substansi aslinya, gitu ya. Jadi misalnya gini, ini kan kalsium nih. Kalsium itu kalau pembentukan dengan tulang harusnya kalsium memiliki afinitas yang bagus ya. Afinitas itu ikatan ya, kekuatan ikatan yang bagus dengan tulang ya. Harusnya kan begitu sehingga ada tulang, kalau ada kalsium, kalsium ditarik ke tulang. Bahasanya seperti itu. Nah, ketika ada lead ya, ini kalsium afinitas lead ini menjadi lebih tinggi. Afinitas lead itu lebih tinggi daripada kalsium. Maka kalsium digantikan oleh lead. Ya, apa yang akibatnya? Tulang akan rapuh. Kenapa? Karena bukan kalsium. Ya, timbal itu, oh Pak, kan timbal itu kan bagian dari logam Pak. Ya harusnya lebih kuat. Enggak begitu ternyata. Ya, enggak begitu ternyata. Ternyata yang ini menjadi kemudian tulang itu akan menjadi rapuh kemudian. Ya, seperti itu Pak. Jadi masing-masing memiliki cara yang masing-masing aneh-aneh. Ada lagi kasus yang lain. Oksigen dengan ozon. O3 dengan O2. Sama-sama O-nya. Bedanya O2, O3. Tapi ozon, kalau ada di stratosfer, maka ozon ini sifatnya good. Baik. Ya good ozon lah gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia di stratosfer, fungsi dia adalah menjadi benteng untuk bumi. Ada UVA, UVB, UVC ya. UV itu harusnya sebagian UV aja yang bisa masuk ke dalam sampai ke permukaan bumi. Yang lainnya sebagian besar UV itu dikembalikan ke luar angkasa. Tetap itu adalah tugasnya ozon di stratosfer. Ya. Tapi ketika ozon ini berada di permukaan bumi, ya artinya berada di sekitar kita ozonnya, ya, dan akhirnya apa? Terhirup oleh kita kan. Nah, ketika ozon terhirup kita, ozon ini memiliki afinitas yang lebih kuat daripada oksigen. Ya, padahal sel tubuh kita tidak bisa memproses ozon. Sel tubuh kita itu bisanya memproses oksigen. Yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu oksigen, bukan O2, bukan O3. Ya. Nah, ketika afinitasnya lebih kuat, maka hemoglobin itu lebih mengikat ozon daripada oksigen. Akibatnya apa? Jumlah kadar oksigen tubuh kita turun. Ya. Nah, adanya ozon ini menjadi radikal bebas dalam tubuh kita yang kemudian merusak sel dan seterusnya. Itu problem. Ya. Jadi ozon di permukaan bumi menjadi problem, ozon di stratosfer jadi masalah. Ya, itu contoh. Ini cerita tentang apa namanya? Masalah ikatan-ikatan tadi kan, karena tadi ada mempertanyakan tentang apa yang dimaksud dengan compete with calcium dan seterusnya ini tadi begitu. Ya. Gitu Mbak Naya. Ini gampangannya seperti itu, ya. Tentang usul kayaknya saya juga sudah jelaskan kok di sini ya, walaupun maaf kok jadi gini. Kok hilang? Kok hilang ya? Mohon maaf. Jadi loh, oh iya benar-benar tutup deh. Wah, kok jadi tertutup? Ya, ya, monggo. Jadi seperti itu ya, tentang kisah mengenai eh komunitas. Loh ini kan ada ini apa ozon ya, ini ozon ya. Ini ada ozonnya di sini ya. Ini ozon, loss effective, stratosfer, toxicology, basic science, xenobiotik, di mana ya? Saya lupa ya, ozonnya di mana. Pokoknya ada kok di sini ya tentang terkait dengan ozon. Eh Anda bisa lihat lagi nanti ya. Ya, saya juga coba nyari-nyari. Ini isi saya tiba-tiba menyediakan makanan yang, aduh, baunya membuat perut saya juga menggeliat. Habis itu ketawa-ketawa. Ini memang menggoda saya. Oke, baik, saudara sekalian. Jadi seperti itu. Ya, Mbak Naya, seperti itu ya jawabannya ya. Baik, Pak. Oke, sama-sama. Coba saya jadi, oh ini, to type. Oh. Ini ya. Yang tentang ozon yang saya ceritakan tadi ini ya. Outdoor air pollution, ya, ozon, UV radiation. Jadi UV radiation tambah O2 di stratosfer menjadi ozon. Ya. Ini sekarang dua tipe. Sekarang jadi ada dua tipe. Yang satu di stratospheric ozon, ini yang disebut ozon tadi yang saya jelaskan. Yang satunya lagi menjadi ground level ozon. Ya, ground level ozon ini bisa bahaya. Ya, kenapa? Ini bisa menyebabkan berbagai macam gangguan yang tadi sudah saya sampaikan ya, karena dia afinitas terhadap oksigen tadi lebih tinggi gitu ya. Oh ya, nggak terjelaskan secara
bagus ya di sini ya, di slide ini ya ternyata. Ya. Oh ini efeknya dari pertanyaannya ini. Efeknya kalau ozon di sekitar kita tuh apa yang terjadi ya? Nah, kenapa ozon berarti ada di ground level? Tadi sudah saya bilang karena ada global warming yang terjadi awalnya karena ozone depletion atau lubang ozon sehingga apa? UV yang sebagian besar UV yang tadinya dikembalikan keluar ke antariksa sekarang masuk sampai ke dalam permukaan bumi. Sehingga apa? Yang tadinya UV itu bertemu dengan oksigen itu di stratosfer, itu di situ akan menjadi ozon. Sekarang oksigen sudah bertemu ozon di permukaan bumi, belum sampai ke atas, masih di permukaan bumi sudah ketemu ya, sehingga dia ketika oksigen bertemu dengan UV tadi itu maka akan mengubah ozon. Sehingga apa? Kadar ozon di sekitar kita di ground level ini menjadi lebih tinggi dan ini berbahaya. Ya, jadi gitu gampangannya. Ya, oke. Baik. Ada lagi saudara sekalian yang mungkin mau menuliskan sesuatu yang lain? Silakan. Oh iya, Mbak Kuina, silakan. Iya, monggo Mbak. Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin tadi sebetulnya ada yang langsung ada bilang permisi, Pak. Oh, siapa tadi? Gitu tadi. Saya mohon maaf, Mbak Sarah. Saya tadi, Pak. Oh, Mbak Tapi Sola. Nadira dulu nggak mau, Pak. Oh ya, wes ya. Gantian ya sebentar ya, habis Mbak Nadira nanti Mbak Sola. Ya, oke, baik. Makasih, Ola. Mohon izin Bapak untuk menanyakan di PPT slide ke-40 ke bawah, itu em, ada occupational health risiko itu yang untuk bagaimana bisa itu mempengaruhi estrogen dan juga Oh, androgen activity itu bagaimana ya Bapak? oke, baik. Ya, ini ceritanya memang harus panjang ya. Eh mana tadi, Mbak? Kok ya, jadi mulai dari sini ya, mulai dari cerita lead ini ya, sampai kemudian bukan lead sih ya, kalau itu bukan lead ya, sebentar. Jadi yang itu berawal dari kasus-kasus pestisida sebenarnya ya, yang kalau Anda bicara tentang apa itu, sebentar di mana ya, ini ya, ya. eh Oke, solvent, bensin, amonia. Ini ya, mulai dari sini, Mbak. Ya. Ini toh yang ada tanya ke occupational health risk ya. Jadi, kenapa kok disebut sebagai occupational health risk? Ya, ini resiko pada kesehatan kerja, begitu ya. Ya, Pak, kesehatan kerja kan punya K3, Pak. Ya, ketika sama kesehatan itu sebenarnya saudara kembar ya. Oke. Jadi, salah satunya adalah polycyclic hydrocarbon. Ya, polycyclic hydrocarbon ini sangat banyak digunakan di dalam industri. Ya, banyak sekali industri menggunakan polycyclic hydrocarbon ini tadi. Ya. Dan ini posisi hidrokarbon ini sebenarnya terlepas ini ketika ada combustion of fossil fuels ya. Jadi ketika ada pembakaran bahan bakar minyak bumi begitu ya. Nah, ini juga muncul juga di tar and soot, berarti di apa tar itu di apa itu rokok itu ya. Rokok itu ada tar apa? Ya, itu ya. Kemudian ini juga most potent carcinogen ya, ini banyak di lungs, bladder, and scrotal. Nah, salah satu yang tadi polycyclic hydrocarbon ini salah satunya juga bentuk-bentuk yang lain adalah organoklorin ya. Organoklorin ini saudaranya dia gitu ya, saudaranya dia. Ini adalah synthetic lipophilic substance ya. Dan ini sangat tahan terhadap sulit untuk didegradasi begitu bahasanya ya. Sulit didegradasi. Sumbernya pestisida, DDT ya, ataupun non pestisida yang chlorinated biphenyl PCB tadi ya. Dan ini ternyata polycyclic hydrocarbon. Salah satu bagian polycyclic hydrocarbon adalah polychlorinated biphenyl, ini adalah bagian dari polycyclic hydrocarbon ya. Kan sudah ada polychlorinated, ini ada polycyclic, itu mirip-mirip gitu ya. Ini bagiannya. Jadi PCB adalah bagian dari polychlorinated tadi ya, polychlorinated apa? Bagian dari polycyclic hydrocarbon tadi ya. Juga dioksin ya. Ini keduanya ini bukan pestisida, tetapi dia banyak sekali berada di sekitar kita. Ya, kenapa? Karena dia secara normal muncul dari pembakaran biasa itu ya. Pembakaran ya natural combustion ya. Anda membakar apa ya? Sepeda motor, mobil kan masih pakai BBM ya, bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini sebenarnya
ketika dibakar maka dia hasilnya adalah PCB atau dioksin ini, dan dioksin ini ya sebagian besar adalah dioksin ya. Atau kalau Anda membakar apa itu? Membakar sampah di mana sampah itu ada plastik-plastiknya ya, ada plastik-plastiknya. Nah, plastik-plastik ini ketika terbakar maka dia juga akan menghasilkan dioksin juga kemudian ya. Jadi seperti itu. Nah, dua hal ini, pestisida dan juga molekul di bifenil dan dioksin ini dia akan salah satu derivatnya adalah organoklorin, ya. Dan organoklorin ini ketika masuk di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh hewan, ya, ini dia menjadi punya sifat yang disebut sebagai endocrine disruptor, ya, perusak endokrin, ya, merusak endokrin, ya. Dia memiliki sifat seperti anti estrogen atau anti androgen. Kalau pada wanita dia menjadi anti estrogen, ya. Jadinya apa? Si wanita tadi menjadi seperti laki-lakian. Sebaliknya pada laki-laki dia menjadi anti androgen, ya. Sehingga apa? Si laki-laki tadi bisa berubah menjadi. Nah, memang penelitian untuk pada manusia ini masih berkembang. Ya, ini masih benar atau salah sih? Tetapi pada hewan ini sudah mulai terbukti, ya. Hewan sampai dengan mencit itu kalau dipaparkan dengan PCB atau dioksin ternyata dia juga memiliki gambaran endocrine disruptor, ya. Untuk manusia masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penelitiannya, ya. Tetapi sudah mulai dibicarakan oleh para ahli, sudah mulai dibuat rasan-rasan lah begitu, ya. Nah, ini tadi saudara sekalian, yang sudah terbukti apa? Salah satu fenomena yang muncul adalah fenomena ikan banji. Ya, Anda boleh nanti cari di internet ya. Masukkan aja fenomena ikan banji. Anda akan tahu. Ya, di mana ini bukannya ikannya jadi kemayu, tidak, ya. Ikan jantan itu ternyata tidak mau membuahi ikan apa telur-telur dari ikan betina, nggak mau membuahi lagi. Nah, kalau ikan jantan tidak mau membuahi, maka yang terjadi adalah tidak ada anak ikan nggak ada, ya. Telur ikan tidak bisa menetas, ya. Nah, kalau telur ikan tidak menetas, tidak ada anak ikan, maka ikan ini menjadi hilang. Jadi hilangnya ikan itu bukan ikannya bermigrasi sebenarnya, tapi karena tadi itu ikan yang jantan tadi karena ada disruptor tadi, maka dia kemudian tidak mau lagi melakukan tindakan yang biasanya secara normal, secara hormonal itu sudah terjadi secara alami, ya. Yang ini yang kemudian muncullah model-model seperti ini sebenarnya ini adalah apa ya, saya cuma mengatakan ini sebagai kehati-hatian gitu loh, bahwa ini LGBTQIAAP ini bisa saja ini terpengaruh ke sana, ya. Maka ini Anda harus benar-benar hati-hati. Ya, terutama apa? Terutama ketika Anda waktu hamil, terutama yang wanita, ketika Anda hamil, Anda harus benar-benar perhatikan, hindari hasil pembakaran minyak bumi, ya. Yang itu artinya adalah kendaraan bermotor, ya, atau juga pembakaran apa ya, pembakaran sampah atau segala macam seperti itu, ya. Jadi seperti itu kurang lebih Mbak ya. Dan lagi ternyata di penelitian yang lain itu ternyata apa? Ternyata dia tidak hanya sebagai endocrine disruptor, tapi kemudian dia menjadi yang paling banyak adalah dia menjadi estrogen like enzyme. Ya, estrogen like hormone, ya. Dengan dia menjadi estrogen like hormone, maka yang wanita ya nggak masalah, bagus kalau artinya pada wanita nggak ada masalah. Artinya apa? Estrogen di dalam tubuh wanita menjadi lebih tinggi, ya dia menjadi lebih wanita lagi gitu, nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika ini pada laki-laki, muncullah estrogen like hormone ini jadi masalah. Ya, mohon maaf ya, banyak orang-orang dengan kepribadiannya berubah seperti itu ya, yang transgender itu untuk mempertahankan, mohon maaf, dalam tanda kutip kewanitaannya, mereka menyuntikkan dirinya dengan hormon estrogen. Ya, dia menyuntikkan hormon estrogen supaya dia bisa mempertahankan kehalusan kulitnya, suaranya, dan seterusnya segalanya ya. Seperti itulah kalau ya. Jadi begitu Mbak Nadira ya. Jawaban sederhananya begitu. Baik, terima kasih Bapak. Dan mungkin, sedikit menyeberang dari pembahasan yang ini Bapak, mungkin, ada ketertarikan tadi untuk yang dibahas melanjutkan Naya. Kan untuk akhir-akhir ini Demak ya mungkin ya, itu sedang berada di banjir yang levelnya itu sudah mulai, cukup parah. Nah, saya di sosial media itu, tersebar bahwa dulu Demak itu adalah, sebuah lautan. Nah, apakah mungkin memang bisa terjadi, nantinya,
akan kembali lagi begitu Bapak, bahwa yang daratan sekarang itu akan berubah menjadi lautan kembali. Dan itu untuk hubungannya dengan apa yang sedang kita pelajari sekarang itu bagaimana nggih Bapak? Terima kasih. Sama-sama Mbak. Ya itu apa ya? Saya sulit juga untuk bicara seperti itu ya karena apa namanya bukti ilmiah yang mendukung itu masih sangat sedikit ya. Karena kalau buat guyonan sebenarnya Kalimantan itu bukan pulau, Mbak. Kalimantan itu adalah kelompok-kelompok kayu zaman purba dulu itu yang kemudian bergabung di lautan. Jadi dia kemudian menjadi pulau gara-gara ini tumpuan kayu yang ngumpul begitu. Bisa paham maksud saya ya. Sehingga sampai sekarang di sana isinya gambut semua. Batu bara ada di mana-mana di semua pulau Kalimantan. Ya, itu bahwa menunjukkan bahwa dulu itu benar-benar tumpukan kayu gitu ya. Kayak ini gambarannya kayak gitu. Jadi sebenarnya Kalimantan itu pulau mengapung ya. Ini kasarannya. Kenapa? Lah gunung aja cuma satu. Gunung aja cuma satu. Pulau Jawa gunungnya itu banyak ya. Itu dan dia Kalimantan ini terlepas dari Ring of Fire itu beda ya. Tahu Ring of Fire ya. Rantai rantai gunung berapi ya, rantai rangkaian gunung berapi di dunia ini kemudian disebut sebagai Ring of Fire gitu ya. Di Jawa ini banyak ya, Jawa sampai nanti naik ke apa ke Sulawesi, terus ke Maluku dan seterusnya begitu ya. Tetapi tidak Kalimantan tidak. Sumatera, Jawa, Maluku, Kalimantannya lepas. Ini yang kadang-kadang dibuat guyonan. Ini sebenarnya Kalimantan itu dulu bukan pulau ya. Ini adalah tumpukan kayu yang mengapung, tumpuk akhirnya lama-lama jadi pulau gitu ya. Jadi ya mungkin betul apa yang dibilang bahwa ini dulunya lautan. Ya bisa-bisa saja ya. Nah, apakah kemudian bisa terjadi pergeseran-pergeseran lagi? Mungkin saja, sangat mungkin kan. Tadi saya sudah bilang, ya, global warming ini masih terus berjalan. Kenaikan suhu permukaan bumi ini semakin menaik, semakin meningkat terus dari waktu ke waktu, ya. Sehingga ya tidak menutup kemungkinan ketika es di kutub ini habis, wallahu a'lam bishawab, apa yang akan terjadi? Ya, bisa jadi nanti ternyata yang dulu masih ingat ya, dulu kan sebenarnya katanya dulu ini 5 benua ini sebenarnya munculnya sebenarnya awalnya dari satu benua saja kan begitu. Nah, ketika satu benua ini kebanjiran laut segala macam, ada yang tenggelam dan seterusnya, ada gunung berapi meletus segala macam, sehingga ada yang naik, ada yang turun. Sehingga akhirnya jadilah 5 benua. Ya, masih ingat cerita itu ya. Nah, bisa jadi satu saat nanti karena pergeseran segala macam, 5 benua ini menjadi satu benua lagi. Allah bisa. Sehingga ujung barat dengan ujung timur itu bisa dihubungkan dengan kita naik kuda aja bisa. Ya, kalau kita mau lihat bisaroh-bisaroh dari sejarah-sejarah yang lama, bisa aja seperti itu. Tapi jawaban saya yang terbaik adalah wallahu a'lam bishawab. Gitu, Mbak Nadira. Baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Monggo Mbak Solah. Ini namanya Mbak Solah, Mbak Puro, Mbak Biasa dipanggil Ola, Pak. apa? Olah. Oh, oke. Iya, Ola. Oke, baik. Ya, monggo Mbak Olah. Habis ini Mbak Oke. Mikradina ya. Oke, baik, silakan. Mungkin di sini saya mau bertanya tentang slide 58. Itu kan ada Minamata. Itu Oke. paparannya dalam rentan berapa lama ya, Pak, kira-kira? Hingga terjadi efek seperti yang dijelaskan di PPT. Terima Oke. kasih. Jadi, sama-sama Mbak. Jadi paparan sangat cepat Mbak. Itu hanya dalam hitungan bulan sebenarnya. Kenapa? Karena perusahaan ini itu membuang limbah merkuri itu besar-besaran ke dalam teluk Minamata tadi. Ya, Minamata itu sebuah teluk sebenarnya ya. Sehingga apa? Memang dia besar-besaran ke sana. Proses ini sangat cepat sekali ya. Adanya banyak kematian ya. Kemudian mana tadi merkuri? Oh belum ya. Terus ya. Kemudian adanya banyak kematian sampai kemudian terjadi Minamata disease. Ini kalau Minamata disease yang seperti ini adalah pada keturunannya. Jadi orang tuanya terpapar oleh merkuri yang muncul dari ikan ya. Jadi merkuri masuk di dalam air, ikan-ikan di sana kan sebentar, mohon maaf saya kok jadi belepotan ya. Ada namanya bioakumulasi ya. Saya kalau nggak menceritakan awal nggak enak. Bioakumulasi ya, dan ada namanya biomagnifikasi ya. Nah, di bioakumulasi atau di biomagnifikasi ini keduanya bisa terjadi. Bioakumulasi itu ketika katakanlah ada hewan, katakanlah ikan ya, ada di dalam air, terus air itu mengandung katakanlah merkuri ya. Merkuri di air bisa langsung ditemukan kan, bisa diukur kadarnya katakanlah X. Tapi kadar ikan ini lebih tinggi daripada kadar yang di air merkurinya. Kenapa? Ya karena ikannya kan tiap hari megap-megap begitu sehingga nanti ada yang mengendap merkuri, ada yang mengendap di dalam daging ikan ini sehingga
kadar merkuri di dalam ikan itu lebih tinggi. Itu yang disebut sebagai bioakumulasi. Nah, ikan ini kemudian dimakan oleh burung. Ya, ikan ini dimakan burung. Nah, karena burung ini kan tidak makan ikan satu nih, makan ikannya banyak. Ya, maka kadar merkuri di dalam burung ini menjadi lebih tinggi tidak dari ikan. Ini yang disebut sebagai biomagnifikasi. Jadi yang langsung mengambil dari lingkungan, air, air, tanah atau air, tanah atau udara secara langsung itu yang disebut sebagai bioakumulasi. Ya, terus kemudian yang dari strata konsumen, tingkat konsumen, ya, dari konsumen tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, kayak tadi ikan dimakan burung, ya, ini namanya biomagnifikasi. Nah, yang repot manusia. Manusia ya makan ikan, ya makan burung, ya. Sehingga apa? Kadar merkuri di dalam tubuh manusia menjadi lebih tinggi lagi kemudian. Nah, ketika orang ini hamil, kemudian dia punya anak, maka anaknya mengalami yang disebut sebagai Minamata disease ini tadi. Jadi, kapan Minamata disease ini terjadi? Ketika itu terjadi kelahiran-kelahiran. Dan banyak kelahiran yang kemudian cacat. Nggak peduli dari kelahiran berapa bulan, Pak, nggak ada yang nggak peduli. Bahkan sampai sekarang ini masih ada kasus, ya. Mana Pak? Cicitnya. Jadi buyutnya tidak masalah, anak dari buyut si kakek ini, kakek nenek nggak ada masalah, kakek nenek punya cucu, cucunya tidak masalah, ya. Tapi ini jadi bapak anaknya kemudian baru masalah. Jadi sudah level keempat baru kemudian muncul juga kasus merkuri ini. Kenapa? Ternyata merkuri ini mengubah mengubah DNA sehingga apa? Menjadi resesif. Ya, masih ingat ya, dominan resesif ya. Ingat ya. Nah, ketika resesif bertemu dengan resesif yang banyak, maka dia akan kemudian muncul sebagai dominan. Ya, ketika muncul dominan, ya ini tadi, ya. Akhirnya muncullah bayi yang cacat setelah mulai dari buyut, kakek, bapak, orang tua nggak ada masalah, baru kemudian si cicit ini yang bermasalah. Ya, jadi seperti itu, Mbak Ola, ya. Jadi ini tidak langsung bayi berubah jadi gini, enggak, ya. Ini di dalam janin semua, prosesnya di dalam janin. Dan memang sampai sekarang juga seperti itu, ya. Kasus seperti merkuri adalah bagian logam berat, ya. Maka hampir semua bentuk-bentuk logam berat, ya, Fe, gitu ya, atau tadi juga lead, ya, atau yang lainnya lagi, itu semua prosesnya sama. Mereka proses gangguannya, prosesnya terjadi pada waktu kehamilan, termasuk nanti autis. Autis itu kan karena penumpukan logam berat yang tinggi, ya. Itu juga terjadinya juga sama di masa kehamilan. Semuanya pada masa kehamilan. Makanya kalian tadi saya bilang, ibu-ibu hamil hati-hati, gitu ya. Ibu hamil hati-hati, ya. Anda harus bisa benar-benar menghindari dari bahaya-bahaya tadi, ya, bahaya logam berat, bahaya dioksin, macam-macam, ya. Nah, terus Pak, bagaimana cara menghindari itu semua, Pak? Sedangkan kita dikepung dengan itu semua. Ya, paling nomor satu adalah berdoa. Oke, ya, jawabannya itu Mbak Ola, ya. Oke, siap Pak. Boleh nggak ya saya tanya lagi Ya, sedikit? monggo silakan, enggak apa-apa. Kan Mbak Miradina walaupun tangannya Saya teracung kan nggak capek dia. Monggo. tadi saya baca di tabel 3 halaman 66, itu di situ ada beberapa kemungkinan sumber makanan yang mengandung unsur kimia beracun kan ya. Itu di paling akhir air raksa itu kok ada ASI ya Pak? Kan Ya, maksudnya ASI buat bayi itu baik, kenapa bisa beracun gitu? ya, ya. Tadi saya bilang, tadi di depan tadi pertanyaan pertama tadi tentang lipofilik. Ingat ya, bahwa semua xenobiotik berikatan dengan lipofilik, sel lemak. ASI isinya apa, Mbak? Lemak. Lemak. It means ketika si ibu memiliki xenobiotik yang banyak, memiliki zat-zat racun yang banyak dalam tubuhnya, maka tidak akan heran kalau ASI-nya juga akan mengandung racun. Oke? Oke Pak, siap. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama, Mbak. Ya. Jadi ini sambung menyambungnya dari pertanyaan yang pertama. Inilah gunanya kita diskusi seperti ini. Kalau saya cuma membacakan slide, nggak akan muncul, Mbak. Oke, silakan Mbak Miradina. Permisi Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Ini Pak, saya kan suka olahraga nih Pak. Nah, olahraga yang saya sukain akhir-akhir ini tuh gym. Jadi angkat beban gitu Pak. Oke. Nah, yang saya lihat di gym itu ada beberapa orang yang melakukan suntik steroid. Dari Ya. yang laki-laki bahkan sampai perempuan kan Pak. Nah,
secara fisik saya tuh melihat perubahan yang terjadi pada wanita ini yang melakukan suntik steroid. Jadi kayak suaranya dia tuh jadi agak berat, terus Hmm. mukanya jadi lebih kayak kecowok-cowokan gitu, Pak. Hmm. Nah, Sedangkan yang cowok, sedangkan yang cowok itu dia tuh kayak aku nggak tahu ya, Pak ya. Tapi aku kurang tahu sih, Pak, karena kan saya deketnya sama yang cewek gitu kan. Nah, Hmm. kalau boleh tahu nih, Pak, steroid itu sebenarnya diperjualbebaskan dan apa pengaruh terhadap hormon jika itu dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan. Nah, terus ini tuh ada nggak sih, Pak, pengaruhnya sama terjadinya LGBT? Ya, Gitu. Ya, oke. makasih, Pak. Ya, baik. Jadi jawaban pertanyaan pertama adalah tidak. Steroid tidak dijual bebas bahkan di Indonesia. Ya, steroid ini termasuk obat keras yang hanya boleh dibeli dengan resep dokter sebenarnya. Ya, kenapa? Karena steroid ini memiliki efek samping yang banyak sekali. Nah, saudara sekalian, tadi yang Anda bilang bahwa steroid ini kok mereka suntik steroid, ya memang yang mereka cari adalah efek samping dari steroidnya justru. Ya, jadi banyak sebenarnya ya ini steroid ini disalahgunakan biasanya untuk meningkatkan performa atletik, ya, atau tujuan estetika juga. Maksudnya supaya supaya ototnya berkembang segala macam itu steroid itu digunakan seperti sana, ya. Nah ini iya, ya kalau pertanyaannya apakah ini aman tidak? Ya, tidak aman sama sekali, ya, tidak aman sama sekali. Kenapa? Karena steroid ini tadi itu ya saya sampaikan tadi ya efek sampingnya banyak ya dia akan terjadi kalau dia otot-otot ini otot-otot katakanlah otot-otot bicep itu kemudian menebal gitu ya maka juga otot-otot jantung juga akan mengalami penebalan ya pada gilirannya nanti ya ini jadi pada jangka panjangnya seperti itu ya nah steroid ini benar tadi Anda bilang, steroid ini juga termasuk apa namanya estrogen disruptor, ya, termasuk sebagai estrogen disruptor juga, ya, sehingga steroid kalau dia terlalu sering digunakan pada wanita, dia akan merusak estrogennya, ya, ujung-ujungnya ya kemandulan akan terjadi pada wanita, ya, seperti itu, Mbak, ya, kalau pada laki-laki apa namanya eh pada laki-laki ya memang belum terlalu banyak diungkapkan ya, tapi ada yang kemudian berubah ya, memang ada yang berubah karena dia tadi sama seperti dibilang tadi bahwa dia sebagai apa namanya jadi tadi ya, jadi hormon steroid kan sudah banyak dari sebelum membangun otot begitu ya, dan juga androgenik ya. Nah, memang pada androgenik, jadi yang wanita tadi kemudian menjadi seperti androgen, seperti memiliki hormon androgen sehingga dia menjadi seperti laki-laki ya. Nah, tapi laki-laki tadi memang benar ya, dia bisa bangun otot ya, meningkatkan kekuatan juga ya. Bahkan ada yang bilang bahwa ini juga sampai dengan mohon maaf meningkatkan libido ya. Nah, efek sampingnya apa? Banyak ya, kerusakan hati, kerusakan ginjal, penyakit jantung, perubahan suasana hati ya. Jadi pada laki-laki tadi, laki-laki kalau hormon steroidnya terlalu banyak atau hormon androgennya terlalu banyak, akhirnya jadi apa? Jadi kasar ya, jadi kasar. Jadi dia jadi agresivitas, depresi, kecemasan atau jadi moody, tahu moody? Moody tahu ya, anak muda kan lebih tahu moody ya, bahasa moody ya. Tahu, Bapak. Nah, Mudi kan sebenarnya lebih banyak pada wanita daripada laki-laki ya. Itu ya. Nah, lain-lain lagi, ternyata apa? Steroid ini juga menyebabkan ginekomastia. Tahu ginekomastia? Menyebabkan pembesaran payudara pada laki-laki. Ya. Nah, jadi laki-laki jadi memiliki payudara. Ya. Ujungnya lagi berikutnya apa? Ini bisa menyebabkan apa namanya bisa menyebabkan infertilitas. Tadi sudah saya singgung ya. Ini menyebabkan infertilitas, menyebabkan apa tadi itu namanya? Infertilitas apa ya? Kemandulan gitu deh ya. Ya, juga akne, kerontokan rambut dan seterusnya segala macam. Ya, jadi apapun itu saudara sekalian, ini penggunaan steroid ini benar-benar ya, jadi steroid ini harusnya digunakan pada laki-laki, tidak boleh pada wanita. Sebenarnya begitu. Ya. Tapi ya ternyata ada wanita juga yang kemudian ingin menggunakan steroid karena ingin apa namanya ototnya menjadi lebih besar. Ya, tidak tahu saya manfaatnya apa juga nggak paham. Ya. Jadi seperti itu saudara sekalian. Ya. Jadi sebaiknya hindari steroid, Mbak. Ya, jangan pernah mencoba ya. Nanti kalau nggak gitu nanti Anda berubah, nanti suaranya juga berubah ya.
hasilnya dan seterusnya. Gitu kurang lebih Mbak Mira. Iya. Lanjut dari pertanyaan saya Oh, tadi. monggo silakan. Ada pertanyaan ini Pak di akhir. Itu ada ngaruh nggak sih Pak sama LGBT itu? Kan itu kan perubahan hormon juga kan Pak? Ya, betul. Ya, jadi Nah, tadi itu ada efeknya nggak yang mendorong dia bakalan LGBT gitu? ya ada Mbak, ya sangat dimungkinkan ya. Ketika tadi kan saya dibilang, tadi kan bilang ada perubahan suasana hati, ya. Dengan perubahan suasana hati ini mereka akan lebih nyaman untuk berdekatan dengan orang yang memahami mereka. Yang memahami orang nge-gym itu ya orang nge-gym kan gitu ya. Saya sampai sekarang juga nggak paham kenapa sih orang kok nge-gym gitu ya. Saya bingung. Kenapa nggak olahraga sendiri di rumah, beli alat gymnya bawa di rumah, kenapa harus seperti itu gitu ya. Tapi kenapa harus ke gym, harus pakai baju ketat segala macam. Ya saya nggak paham. Mohon maaf ya, saya nggak paham di situ. Nah, yang bisa memahami suasana hati orang nge-gym ya orang nge-gym juga kan, begitu ya. Nah, sedangkan tadi saya bilang bahwa mereka kan menggunakan banyak macam-macam ya, menggunakan apa? Karena dengan tadi itu mereka akan berusaha apa? Salah satu orang nge-gym itu, mohon maaf ya ini ya. Salah satunya adalah dia ingin penampilan yang lebih baik. It means dia tidak percaya dengan penampilan dia saat ini. Paham maksud saya? Ya. Nah, ketika dia berusaha untuk mencari penampilan yang lebih baik, maka dia akan menggunakan banyak hal yang lain. Misal, masa sih kayak gini kok kulit saya kok hitam, akhirnya dia pakai pemutih, cari pemutih gitu ya. Dan pemutih pemutih biar apa, kosmetik yang memutihkan cepat itu adalah yang mengandung merkuri, itu memutihkan dengan cepat ya, tapi juga akan menyebabkan pengaruh keracunan merkurinya menjadi lebih cepat juga kemudian ya. Nah, seperti itu ya, dan kadang-kadang ketika, mohon maaf, di dalam Islam itu sudah disuruh mencoba untuk menjaga aurat ya. Laki-laki dengan laki-laki pun nggak boleh. Berduaan pergi boleh, laki-laki pergi berdua boleh, tetapi ketika harus tinggal bersama, harus menginap bersama, tidak boleh dalam satu selimut. Ya, kenapa kok begitu? Karena ini berhati-hati gitu. Kenapa? Karena kedekatan-kedekatan, even dia pada satu jenis, ini pun bisa berbahaya. Bayangkan kalau sekarang dia pakai baju ketat, sama-sama pakai baju ketat, selalu bertemu, selalu bertukar bau keringat dan segala macam, ya tinggal nunggu setannya berbisik. Paham maksudnya Mbak Wira? Iya Pak, paham. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Tadi jangan lupa juga bahwa steroid tadi yang digunakan oleh banyak para gymner ini juga kemudian dia pasti akan mengaruhi hormon. Ya, nah mempengaruhi hormon itu tinggal tunggu waktunya saja. Hormonnya bagaimana yang kemudian terganggu sehingga hormon ini tadi yang kemudian menentukan moodnya, menentukan perilakunya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, gitu ya. Baik. Monggo, yang lain ada lagi? Ini pertanyaan Anda ini berbeda dengan pertanyaan kelas-kelas yang lain. Tapi nanti saya akan share semua YouTube dari semua kelas ya, supaya clear lah gitu ya. Ya. Ada lagi saudara yang mau mendiskusikan yang lain? Coba silakan. Ini kelas 2D ya. Eh, 2C apa 2D? 2D ya, betul ya? Mohon maaf. Iya, betul Bapak, 2D. Oh iya, mohon maaf, mohon maaf. Saya terlupa itu. Gimana? Ada yang mau mendiskusikan hal yang lain? Saya persilakan saudara sekalian.
Ada saudara yang ingin menuliskan sesuatu yang lain? Saya persilakan. Nggak ada. Jadi prinsip ya saudara sekalian yang sebenarnya yang kita diskusikan malam hari ini atau di topik ini sebenarnya saya ingin berbicara bahwa begitu banyak hal di dalam lingkungan kita yang bisa menyebabkan berbagai macam gangguan, ya. Semua ya dan semua bahan dari dalam lingkungan ini semua memiliki potensi, ya. Semua memiliki potensi untuk kemudian menjadi berbahaya, ya, bisa menjadi berbahaya kemudian, ya. Nah, bahan-bahan yang berbahaya tadi bagi tubuh ketika masuk ke dalam tubuh dia biasa disebut sebagai xenobiotik, ya. Dan xenobiotik itu selalu kemudian berikatan dengan lipofilik, ya, lipofilik agent begitu, ya. Nah, sehingga kemudian sebagai lipofilik ini nanti ya tadi ya sampai masuk ke ASI dan segala macam ya karena memang sifat lipofiliknya tadi, ya. Oke, ya. Mudah-mudahan sampai di sini Anda sudah bisa memahami ya berbagai macam hal ini ya berbagai macam ya. Saya kalau mencari apa saja yang bisa menyebabkan tubuh manusia ini terganggu, saya mencoba itu merangkum dari berbagai macam sumber ya sehingga akhirnya sampai dengan berapa ratus slide itu ya. Saya minta maaf kalau begitu banyak slide yang kemudian harus saya tampilkan begitu banyak yang harus Anda baca gitu ya. Totalnya berarti ada 100 berapa ini? 193, 194 sampai dengan terima kasih ya, mulai judul sampai terima kasih itu ada 194 slide ya. Ya, baik. Saya kira sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya lagi. Saya coba share presensi aja dulu ya. Monggo silakan. Silakan kalau ada kesulitan saudara sekalian boleh menyampaikan ke saya. Ya, sudah Mbak. Ini ada beberapa ini teman-teman yang ini belum bisa masuk atau tidak di depan layar, tidak tahu saya ya. Tapi ini kayak, Mas Farhan. Oh iya Mas Farhan, ada yang, Asia tadi yang nanya, Pak. oh boleh silakan, monggo. Silakan, silakan. Permisi, atas Loh. nama Muhammad Fakih lagi sholat, Pak. Oh iya, siap. Kok tahu Mas? Biasa Pak bilang Pak tadi, Pak. Oke, nggak apa-apa. Mas Farhan, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf Pak, ini saya pakai satu HP jadi nggak bisa nyekan Pak. Oh oke, saya pikir mau nanya Mas. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih silakan. Pak. izin Bapak, Sama-sama. mohon Ya, izin Bapak, saya juga monggo. pakai satu device Pak. Saya nomor 3, Sabella. Apa? Tabela. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Mohon izin Bapak, Nggih, atas nama Nabila Rahma Hamidah, Nabila itu Rahma. kendala Iya, jaringan. siap, Terima monggo. kasih. Nggih. Ada lagi yang lain? Ini apa kabarnya? Mbak Nur Najmi ada di sini ya sebenarnya ya.
Tuh, tapi buka buka. Un- Oh iya, Mbak. Untuk Kenapa, Mbak? Zahra tadi juga ada. Oh gitu ya. Zahra. Ada ya. Oke, ya udah. Iya. Ya, Mbak Nur Nasmi, sudah saya presentasikan ya. Ya sudah. Ya. Baik, presentasikan. Masih ada yang mau diskusikan lagi? Tidak ada. Saya nyerah. Ya, tidak apa-apa. Nanti insya Allah secepatnya nanti saya akan share keempat video dari. Oh iya, monggo Mbak Mira. Maaf Pak, izin Ya, bertanya. monggo. Ini Pak, tadi kan ada pembahasan tentang ikan banci itu ya Pak ya. Oke, ya, monggo. Nah, Lalu Mbak termute Mbak. oke maaf. Ya. Gimana cara mengatasi dan mencegah hal itu terjadi Pak? Oh, Mungkin semisal kayak populasi dari ikan yang udah jarang, tapi dia mengalami ikan banci itu Pak. ya. Nah, Jadi gini, ya paham, ya, paham. Jadi gini ya, fenomena ikan banci itu terjadi karena pestisida yang masuk ke dalam air. Ya, jadi masuknya pestisida ke perairan. Itu fenomena awal dari ikan banci. Karena tadi saya bilang bahwa pestisida itu juga mengandung dioksin, juga mengandung PCB tadi, ya, yang tadi di mana dioksin PCB tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah termasuk dari apa namanya endogen disruptor tadi, ya. Nah, eh, ikan banci tadi terjadi karena pestisida masuk ke dalam perairan. Jadi cara yang paling mudah untuk mencegah ya jangan pakai pestisida. Nomor satu itu, ya. Jadi mencegah dulu supaya tidak pakai pestisida. Dan ini menjadi masalah. Kenapa? Karena apa ya? Indonesia ini masih butuh ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita itu ditunjang oleh hasil panen yang bagus. Hasil yang panen yang bagus, ternyata para petani mengatakan kalau saya tidak pakai pestisida, hasil panen saya nggak bagus. Ya, jadi mereka masih memaksakan pakai pestisida. Nah, kalau pestisida masih dipakai, maka pestisida ini pasti akan masuk sampai ke perairan. Nah, kalau pestisida sampai ke perairan, ujungnya adalah nanti terjadi fenomena ikan banci ini tadi, ikan mulai punah dan seterusnya. Ya, sehingga ya cara yang nomor satu adalah hentikan pestisida. Nomor satu. Nah, bagaimana dengan hasil panen? Kita harus cari solusi yang lain. Misalnya, pakai pestisida organik, pakai sistem pertanian organik. Ini mungkin menjadi sebuah solusi, begitu ya. Tetapi orang masih nggak mau pakai pertanian organik. Kenapa? Karena secara natural pertanian organik itu di tahun-tahun pertama, ya sampai kata ada yang bilang sampai 6 tahun pertama, itu panennya jelek, hasil panennya itu nggak bagus. Kenapa? Karena padi organik ini pasti akan terkejut dia ketika berhadapan dengan ada pestisida. Nah, kenapa kok begitu? Karena pestisida itu kalau berikatan dengan tanah liat, clay, itu dia akan bertahan. T setengahnya bertahan sampai dengan 10 tahun. Nah, kalau T setengahnya sampai 10 tahun, ya wajar dong kalau padi-padi organik yang ditanam ini selalu akan berusaha untuk menyerap pestisida, menghabiskan pestisidanya dulu, ya. Selama pestisida tidak bertambah, ini nggak ada masalah. Nanti diharapkan setelah 6 sampai dengan 10 tahun tadi pestisidanya sudah mulai berkurang, ya. Nah, ketika pestisida sudah mulai berkurang, padi yang ditanam tadi, padi organik yang ditanam itu sudah memiliki adaptasi yang bagus, maka berikutnya diharapkan bagus. Tapi butuh waktu yang lama inilah yang membuat para petani itu tidak mau menanam padi organik. Gitu Mbak Mira. Jadi dasarnya kalau kita mau mencari pencegahan, maka yang paling penting kita lihat adalah masalahnya di mana. Penyebabnya apa. Nah, kalau penyebabnya apa, ya itu penyebabnya itu yang harus kita manipulasi penyebabnya. Ya, kita harus stop atau harus diganti, ya. Di stop atau dihentikan atau disubstitusi, diganti, ya. Nah, dalam hal ini ya tadi pertanian organik, penggunaan pestisida organik ini menjadi sebuah solusi. Ya, hanya saja ternyata solusinya masih butuh waktu yang lama. Maka apa? Ini tantangan lagi bagi para peneliti untuk mencari solusi bagaimana menghasilkan pertanian organik yang tidak yang hasilnya kalau bisa lebih tinggi daripada hasil pertanian yang konvensional. Itu tantangannya sekarang seperti itu. Ya, itu Mbak Mira.
Baik, terima kasih Bapak. Nggih, sama-sama, Mbak. Ya, Mbak Rosepilia. Permisi Bapak, Ya, saya izin bertanya. Untuk yang di slide 81, di situ kan ada tulisan dioxins and PCB. Kemudian di situ juga ada tulisan bahwa ada pembentukan kista ya Bapak. ya. Nah, di sini yang ingin saya pertanyakan adalah apakah pembentukan kista ini juga disebabkan oleh dioksin ataupun apa ya, kayak seperti pengaruh lingkungan yang kotor, begitu Bapak? Iya bisa, benar. Bisa, jawabannya cuma bisa, Mbak. Ya, jadi dioksin PCB itu salah satu tanda yang pasti pada manusia itu adalah munculnya akne sis. Jadi bukan hanya akne dan sis, tapi ini bergabung. Jadi akne sis ya, akne yang membatu. Pernah dengar jerawat batu kan ya? Pernah ya, Mbak ya? Nah, pernah Bapak. Nah, jerawat batu itu menjadi susah sekali ya, atau kiste formation itu kalau ada tahu kiste, saya tuh paling paling nggak suka itu ketika tetangga punya mobil diesel terus hobinya itu manasi mesin, mau aduh pusing kepala saya, mau tegur tuh kayak gimana, mau ya langsung digawe gitu. Asapnya masuk ke rumah soalnya. Ya tadi padahal kita baru cerita tadi ya, pada cerita pada dioksin dan segala macam tadi ya. Jadi baik ya, jadi seperti itu Mbak. Kalau ditanya ini namanya klorakne ini ya, klorakne ini adalah bentuk akne yang persisten, yang sulit sekali dihilangkan gitu ya. Dan kalaupun diambil dia bisa menghasilkan meninggalkan lubang biasanya seperti itu ya, meninggalkan lubang dan biasanya tempat-tempat itu ada di depan telinga begitu ya. Oke, ya Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya boleh izin bertanya lagi? boleh nggak apa-apa, monggo silakan. Eh, di slide yang sekitar bawah-bawah itu saya baca juga ada ionizing radiation injury sama Hmm, non-ionizing radiation injury. baik. Nah, di situ saya bingung Bapak untuk bedanya antara keduanya itu apa. Kemudian apakah ada dampaknya? Kemudian jika dibandingkan yang mana yang memiliki dampak yang lebih buruk? Ya, Terima kasih baik. Bapak. Sama-sama. Jadi kalau ditanya mana yang lebih buruk, maka jawabannya adalah yang ionizing. Ya, yang ionizing itu lebih buruk. Jadi ionizing itu karena terjadi dari radiasi pengion atau ionisasi radiasi. Yang mana di slide berapa itu ya? Saya ada kok, tapi saya lupa. Sebentar. Jadi radiasi pengion itu berasal dari zat-zat yang radiasi langsung, ya. Seperti bukan ini, sebentar. Ya, soalnya kalau pakai yang ini tuh agak susah saya nyarinya. Ya, pokoknya dari radiasi pengion. Dari radiasi pengion itu macam-macam ya. Ada yang kalau Anda tahu dulu ada ya waktu Anda belajar senyawa atom, kan ada senyawa atom itu kan ada yang atom yang bisa membuat ionisasi ya, melakukan ionisasi, ada juga atom-atom yang tidak melakukan ionisasi. Feri itu tidak melakukan ionisasi ya, tetapi radon, rodon yang itu seperti itu ya, itu kan bisa menghasilkan ionisasi. Nah, yang ionisasi ini kadang nggak sadari ya, kalau seperti saya bilang tadi ada radon tadi, radon itu berasal dari radon ini adalah zat radioaktif yang biasa ada di dalam batuan gunung berapi ya, batuan gunung berapi yang biasanya kadang-kadang diambil dijadikan apa itu namanya pondasi ya, pondasi rumah itu adalah dari batuan-batuan yang dari radon ini tadi. Nah, ketika ya kalau di luar negeri mereka biasa bikin bawah tanah gitu ya. Kalau di Indonesia masih sangat sulit ya nyari rumah bawah tanah, itu kadang orang bingung semua buat apa, nanti malah kebanjiran kan gitu ya. Nah itu kalau di Indonesia jarang orang bikin ruang bawah tanah. Kalau di luar negeri banyak bikin ruang bawah tanah. Nah sehingga apa? Terpaparlah antara batu yang menjadi pondasi tadi dengan orang manusia itu akan terpapar langsung, karena di ruang bawah tanah otomatis yang di depan yang dihadapi kan ya pondasinya tadi kan ya. Nah ini seperti itu ya. Jadi ini berasal dari zat-zat atom yang memiliki ionisasi itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena tergantung pada radiasinya juga. Ada radiasi yang sifatnya bisa langsung menembus kulit ya. Dia masuknya dalam sekali ya, sehingga dia bisa langsung dengan secara
cepat, ya, bisa membunuh secara langsung bisa, ya, bisa langsung mematikan juga bisa, ya. Mematikan atau butuh waktu beberapa waktu tertentu untuk kemudian orang ini kemudian meninggal. Kenapa? Karena sel-sel tubuhnya berubah, ya. Bahasanya dia muncul sel kanker di mana-mana, ya. Sel kanker darah itu muncul secara akut begitu ya, akut myelositik dan segala macam, sehingga dia meninggal dengan cepat. Itu yang radiasi yang ionisasi. Kalau yang dari yang non ionisasi, ya, non ionisasi apa? Ya, lampu neon itu ada radiasinya, ya, tapi dia tidak melakukan ionisasi, ya. Kita menerima radiasi tapi sangat kecil. HP ini juga ada radiasinya tapi bukan ionisasi. Jadi ionisasi itu berasal dari zat-zat yang memang dia memiliki atom-atom yang pengion gitu, ya. Atom-atom radioaktif lah seperti itu. Ya gitu Mbak Rosepil. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak. Oke. Ada lagi saudara sekalian yang ingin mendiskusikan sesuatu yang lain? Nggak apa-apa, karena ini alhamdulillah saya menguasai dari depan sampai ke belakang, jadi nggak apa-apa. Anda mau tanya apa aja, saya insya Allah saya coba jawab ya. Kalau saya mampu, kalau saya tidak mampu ya pasti saya akan cari jawabannya ya. Iya, monggo. Ada lagi saudara sekalian? Mohon maaf. Ya, ada lagi saudara sekalian? Udah, jadi pokoknya seperti itu tadi ya. Segala sesuatu bergantung pada dosis. Nah, yang masalahnya adalah kalau yang tadi pada radiasi ionisasi itu dosisnya sangat tipis sekali gitu ya, sangat rendah sekali itu sangat rendah aja sudah bisa memberikan gangguan ke tubuh kita, ke tubuh manusia ya. Itu dosisnya sangat rendah sehingga bahaya sekali. Bergantung pada dosis dan bergantung kepada ketahanan tubuh. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi inti dari kita bicara tentang peran biologi atau model ekologi untuk kesehatan. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok berbasis populasi? Ya, ini saya sebutkan seperti itu karena ya ini akan mempengaruhi tidak hanya sebagai pribadi, tapi bisa mempengaruhi untuk secara keseluruhan secara masyarakat. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita bicara masyarakat, masyarakat itu dibangun atas dasar populasi-populasi. Ya, nah kadang ada beberapa hal, beberapa masalah yang harus ditangani secara bersama-sama. Tidak cukup ditangani oleh individu. Ya, itu ada banyak ya. Di sini tidak terlalu banyak saya ungkap sebenarnya ya. Nanti karena nanti banyak kuliah-kuliah yang akan mengungkap seperti itu. Jadi saya mengungkit yang secara pribadi Anda akan berhadapan secara langsung dengan lingkungan ya, yang berbasis kepada apa namanya sebagai komunal itu kemudian tidak banyak saya diskusikan di dalam slide saya ini karena nanti akan diskusikan di banyak tempat lain ya. Misalnya apa sih Pak yang komunal itu? Misalnya Aedes aegypti ya, nyamuk demam berdarah. Itu kalau Anda cuma mengatasi dengan diri Anda sendiri nggak akan cukup ya. Ini tidak akan bisa selesai masalahnya kalau kita tidak ada perlibatan partisipasi masyarakat secara langsung ya. Partisipasi masyarakat secara bersama-sama itu mutlak harus ada ya. Di beberapa penelitian saya itu terbukti bahwa begitu masukkan di dalam hitungan statistik ternyata memang terlihat bahwa peran keluarga dan peran apa namanya komunitas itu ternyata sama kuatnya ya, sama kuatnya ketika berbicara tentang pengendalian demam berdarah ya. Jadi tidak bisa dilepaskan ya, tidak bisa kita secara pribadi nggak bisa. Kenapa? Kita hanya bisa mampu mengatasi 50% doang ketika kita secara pribadi. Tapi ketika kita juga secara pribadi iya, secara masyarakat iya, baru kita dapat 100% untuk mengendalikan demam berdarah. Seperti itu model kalau kita bicara tentang bagaimana kita secara komunal kemudian harus mengatasi masalah, itu modelnya seperti itu ya. Baik. Masih ada yang mau diskusikan? Sedikit mungkin yang Oh ya, monggo Mbak Nindi, silakan.
Pak, mohon maaf izin bertanya. Nggih. Jadi saya mencari di PubMed ada yang membahas bahwa pemanasan global ini juga berdampak pada virulensi bakteri. Izin bertanya, Pak, bagaimana mekanisme yang mendasari atau memungkinkan bakteri itu menjadi lebih virulen dalam kondisi perubahan iklim yang ekstrim tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, salah satu contoh ya COVID-19 itu, Mbak. Salah satu contoh COVID-19 itu tadi, ya. Dulu nggak ada, sekarang tiba-tiba ada, dan begitu ada, dia menyebarnya sangat cepat sekali ya. Bahwa bahwa ya terlepas dari rumor, ya rumor itu yang dihembuskan orang begitu ya, bahwa COVID ini adalah buatan manusia gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari mulai dari kasus-kasus flu burung ya, flu burung dulu Indonesia aman gitu ya. Terus ada masalah dengan flu babi, Indonesia aman ya. Begitu kena COVID-19 yang flu kelelawar ini, ternyata Indonesia nggak aman ya. Ini adalah bentuk-bentuk varian yang bisa jadi ini sangat sangat erat kaitannya dengan global warming ya. Tadi sudah saya bilang penyebaran demam berdarah dulu, demam berdarah itu tidak ada di pegunungan yang di atas permukaan di ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut ya. Sekarang tidak lagi. Ini artinya apa? Virulensinya sudah berkembang. Ya kan gitu ya. Dulu nyamuk demam berdarah ini nggak ada di Eropa. Sekarang sudah muncul. Perancis sudah muncul ya, Jerman muncul, Belanda muncul. Kenapa dulu nggak muncul? Dingin. Nyamuknya nggak sanggup hidup terlalu lama di Egypte ini ya. Tetapi dengan pemanasan global di mana suhu permukaan bumi rata-rata ini menghangat, maka nyamuk ini bisa hidup ya. Sedangkan nyamuk ini ternyata sudah membawa virusnya dari kecil, dari bayi ya, dari telur ya. Sudah banyak dibuktikan bahwa sekarang ini dulu demam berdarah itu ya seperti malaria model penularannya ya, artinya ada orang yang kena demam berdarah, kemudian ada nyamuk yang datang, kemudian nyamuk ini pindah gigit ke orang lain, maka orang itu juga terjangkit. Itu dulu. Kalau sekarang tidak ya. Semua nyamuk demam berdarah, semua nyamuk Aedes aegypti harus dicurigai bahwa dia telah membawa virus dengue ya. Hanya saja tinggal ketahanan tubuh manusia itu yang kemudian membedakan kapan seseorang terkena, seseorang yang lain tidak terkena demam berdarah ya. Seperti itu. Masalahnya kan kita nggak tahu kapan tubuh kita ini lemah. Dan pada saat kita lemah, apakah kita tidak berhadapan dengan nyamuk demam berdarah atau tidak, itu yang kita tidak tahu ya. Nah, terkait dengan virulensi dan segala macam memang benar seperti itu ya. Kenapa? Karena banyak sekali bakteri, virus yang kehidupan mereka, munculnya mereka itu banyak dengan kelembapan udara ya. Artinya semakin udaranya semakin lembab, maka bakteri ini akan lebih cepat lebih cepat perkembangbiakannya. Ya, sedangkan suhu yang tinggi dengan kadar air yang banyak, kandungan air yang banyak, maka ini akan menyebabkan kelembapan udara akan menjadi tinggi. Paham maksud saya? Kelembapan udara akan menjadi. Nah, kelembapan udara yang tinggi ini pasti akan memudahkan perkembangbiakan bakteri dan virus. Ya, ya benar saja, logikanya sudah tepat. Itu kurang lebih jawaban yang paling sederhana, Mbak Nindi. Ya. Ya, jadi intinya adalah karena kenaikan suhu rata-rata bumi ini tadi, ya, ini juga akan menimbulkan peningkatan kelembapan udara. Jadi pada saat udaranya panas tetapi kelembapan udara tinggi, maka ini yang kemudian bisa menyebabkan atau memudahkan virus, bakteri untuk kemudian hidup berkembang biak. Ya, itu seperti ucapan. Baik, itu tadi Mbak Nindi kan yang nanya. Ya, monggo sekarang silakan. Ada lagi yang lain, saudara-saudara, monggo. Ya ini saya selalu mengingatkan ya tentang arsenik ini ya. Kenapa kok saya mengingatkan? Karena arsenik ini unik ya. Ini unik. Uniknya adalah dia memiliki jargon sendiri ya. Poison of Kings and the King of Poisons ya. Ini racun para raja dan raja dari racun ya. Ya, kenapa kok menjadi unik? Karena ini naturally ada ya, dia secara natural ada di air, ada di tanah ya, bahkan juga di tanaman juga banyak ya.
di teh itu juga ada apa namanya, ada juga arsenik ya, di kopi juga ada arsenik ya. Dan arsenik ini walaupun dibilang racun para raja, kenapa kok? Ya karena dia banyak raja yang mati karena diracun dengan arsenik. Karena ini mudah ditemukan, mudah diekstraksi, ya, ada di air dan di tanah, mudah sekali, ya. Tetapi sebagai racun, ternyata dia juga present in Chinese and Indian herbal medicine. Ya, artinya dia juga digunakan di dalam terapi herbal di Cina ataupun di India. Ini ya ini slide-nya saya mengambil dari berbagai macam sumber di dunia ya. Di Indonesia juga ya, di Indonesia juga memakai ini tadi ya. Dan ini arsenic trioxide ini ternyata juga digunakan sebagai treatment juga di acute rheumatoid leukemia. Jadi salah satu kanker darah itu menggunakan terapinya menggunakan arsenik, ya. Nah, memang arsenik ini secara umum, ya, pada dosis yang kecil dia digunakan sebagai obat penambah nafsu makan. ya. Jadi hati-hati saudara sekalian kalau Anda apa namanya ini ya, tadi ada di banyak tempat ya. Eh, Anda kalau eh, eh, apa namanya tadi, ya mengkonsumsi banyak banyak sirup penambah nafsu makan itu harus hati-hati ya, karena banyak sirup penambah nafsu makan itu dia menambahkan arsenik di dalam kandungannya. Tujuannya adalah arsenik ini memang kalau dosis rendah dia menyebabkan nafsu makan meningkat. Ya, dosisnya agak tinggi dia digunakan sebagai racun tikus. Ya, dan tikus yang terracuni oleh arsenik, sebelum dia mati dia jadi apa bahasa Jawanya itu geragas. Geragas itu apa ya? Eh, Geragas. Ada yang bisa menjelaskan saya the meaning of geragas? Geragas Rakus, itu Pak. rakus, betul. Apa aja digigitin semua, dimakan semua ya, sehingga akhirnya dia mati karena kekenyangan, mati karena ngawur makan tadi juga ya. Kayu juga dimakan, batu dimakan, akhirnya jadi kacau tubuhnya ya. Ini itu terjadi karena arsenik yang ada di dalam darah tikus tadi ya. Jadi seperti itu saudara sekalian. Jadi hati-hati kalau nanti Anda sudah punya anak, waduh kok biar makannya bagus, kasih penambah nafsu makan. Hati-hati, Anda sedang memberikan arsenik kepada anak Anda. Ya, mending apa? Diperkaya saja cara memberikan makanannya. Anak-anak itu kadang-kadang bosan, ya, mudah bosan. Anak itu sifat anak. Ya, semoga ya ganti-ganti makanan, ganti-ganti menu, ganti-ganti model penyajian, itu akan menjadi lebih menarik buat mereka. Ya, baik. Saya kira itu yang tambahan terakhir dari saya. Mungkin yang penting menurut saya, maksudnya yang penting menurut saya dari slide ini ya. Yang lain-lain kayaknya sudah banyak yang Anda pahami ya. Marijuana, heroin, kayaknya mereka Anda juga paham ya. Alkohol, rokok, Anda juga paham. Untuk rokok, saya hanya tambahkan sedikit aja bahwa Anda pernah dengar ya, first hand smoker, second hand smoker, pernah dengar? Kalau nggak pernah dengar nanti cari ya. Sekarang ini saudara sekalian, untuk rokok itu sampai dengan third hand smoker. Ya, jadi gangguan karena rokok itu pada level ketiga. Jadi orang merokok langsung, ini adalah first hand smoker. Jadi orang yang merokok secara langsung namanya first hand smoker. Orang yang duduk di dekat orang yang merokok langsung ini dan dia menghirup asap rokok ini, dia sebagai second hand smoker. Ya. Nah, di baju orang yang merokok ataupun di baju orang yang duduk di dekat orang yang merokok tadi kan bau rokok. Orang yang mencium bau rokok tapi dia tidak terkena asap rokoknya, ini bisa juga mengalami gangguan dan ini yang disebut sebagai third hand smoker. Ya. Saya kira itu ya yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian. Baik, masih ada yang mau didiskusikan saudara sekalian? Ini lucu nama-namanya sini yang muncul ya, ada namanya kaderisasi Muhammadiyah ya. Eh, Terus lucu-lucu. Tadi ada nama yang unik tadi saya lihat tapi menghilang dari depan saya. Baik, ada lagi yang lain? Ini saya lihat tadi dari tadi Mbak Baligana ini dari tadi resen terus ini ya. PP-nya maksud saya resen terus. Ada lagi saudara sekalian yang mau berdiskusikan lagi? Cukup? Kita sudah hampir 2 jam berdiskusi sebenarnya ya. 2 jam kurang ya, 2 jam kurang. Masih ada yang mau diskusikan lagi saudara sekalian? Sepertinya Ya, sudah cukup Bapak dari teman-teman. baik ya. Kalau mau sudah cukup ya sudah ya.
Tadi presensi juga sudah, berarti kegiatan kita sudah bisa kita akhiri ya. Terima kasih, sebenarnya saya hari ini capek sekali karena tadi pagi saya harus ujian kelayakan dan seterusnya ya. Masih harus ada beberapa administrasi yang harus saya selesaikan ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini bagian dari kewajiban. Kalau nggak hari ini, terus kapan lagi saya nyarinya lebih sulit lagi nanti. Baik saudara sekalian, kalau memang sudah dirasa cukup, nanti tinggal tunggu videonya saya share ke semuanya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengundurkan hari. Dan ya kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bang.